Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan duet pemersatu bangsa di Pilpres 2024 versi Yusuf Kala. Ada Anies dengan Puan. Jadi Yusuf Kala juga mendukung ketika Anies Baswedan duet dengan Puan, karena ini adalah bisa dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Mari kita baca bagaimana beritanya. Duet pemersatu bangsa di Pilpres 2024 versi jika ada Anies dengan Puan. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala JK bicara soal sosok yang cocok menjadi duet pemersatu bangsa, seperti istilah yang seperti diusulkan Ketum Nasdem Surya Paloh pada Pilpres 2024. Jika Yusuf Kala awalnya bicara soal semua bakal calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang yang bisa mempersatukan bangsa. Dia menilai tak ada bakal capres atau cawapres yang memecah belah bangsa. Yusuf Kala kemudian bicara soal penafsiran terhadap sosok pemersatu bangsa, yaitu dia menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Surya Paloh sebelumnya mengakui dirinya mengusulkan skema duet calon presiden, calon wakil presiden kepada Jokowi. Surya Paloh ingin pemimpin bangsa ke depan bisa menghilangkan polarisasi. Dalam tanya jawab dengan wartawan usai pertemuan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Nasdem di Tower Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis 23 Juni 2022, Surya Paloh mengakui sangat menaruh perhatian terhadap isu polarisasi. Surya Paloh mengapresiasi munculnya usulan duet seperti Anies Baswedan Puan Maharani, Ganjar Pranowo Anies Baswedan hingga Prabowo Subianto. Artinya kalau ini diduetkan itu benar-benar menjadi dampak positif kepada bangsa kita. Artinya adalah duet Anies dengan Puan itu menunjukkan bahwa bangsa kita akan semakin maju antara kelompok nasionalis dan partai Islam atau religius. Bahkan ini adalah salah satu momen terbaik ketika Anies Baswedan disandingkan dengan Puan. Tetapi banyak orang yang tidak suka ketika Anies Baswedan disandingkan dengan Puan Maharani atau dengan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan harus disandingkan dengan Ganjar Pranowo biar sama-sama menjadi satu polarisasi untuk yang memunculkan satu dampak positif terhadap bangsa kita. Tetapi banyak orang yang tidak suka. Pasti Ganjar ingin maju sendiri, Anies maju sendiri, karena kita sebenarnya kalau kita memilih misalnya antara Anies dengan Prabowo, Anies dengan Puan, malah saya pribadi itu lebih condong nanti itu adalah Anies bisa dengan Puan Maharani. Itu adalah catatan penting, catatan demokrasi bahwa antara seorang pemimpin dari capres laki-laki dan cawapres perempuan itu sudah ada simbiosis begitu. Artinya ada peran penting dalam menangani bangsa kita itu sendiri. Seperti emak-emak, kita harus dihadapkan dengan seorang perempuan seperti Puan. Terus kemudian dengan orang-orang investasi atau maka harus ketemu dengan cawapres laki-laki begitu. Artinya adalah kalau ini benar-benar terjadi, maka ini menunjukkan satu catatan penting bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi akan menjadi dampak kemajuan, dan itu tidak ada nanti ada kata cebong dan kadrun. Mari kita lanjutkan kembali bagaimana beritanya. Ini Surya Paloh kemudian ditanya apakah salah satu komposisi duet capres-cawapres tersebut datangnya darinya. Surya Paloh mengakui hal itu. Ketum Nasdem Ahmad Ali kemudian menjelaskan soal usul
Surya Paloh itu dia mengatakan skema itu muncul saat Paloh berdiskusi dengan Jokowi. Dia mengatakan Paloh saat itu menyinggung nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ali juga menjelaskan alasan Surya Paloh memilih Anies dan Ganjar. Menurut dia, Anies dan Ganjar punya ceruk massa berbeda yang diharapkan bisa mencegah polarisasi. Ya nggak apa-apa, ini adalah usulan terbaik sebenarnya. Tapi apakah PDIP mau? Katanya PDIP itu tidak ingin berkoalisi dengan yang lain. Tetapi kemarin ada berita bahwa Puan Maharani didorong untuk bisa bersilaturahmi dengan ketua-ketua partai. Artinya itu adalah ada lampu hijau untuk kita berkoalisi dengan siapapun. Karena pada hakikatnya ini adalah momen terbaik bahwa ketika PDIP sudah menyodorkan nama Puan, itu adalah hal yang menjadi dampak positif terhadap PDIP. Tetapi kalau di luar itu, misalnya Pak Ganjar, maka kesempatan Puan akan semakin menipis di 2030 nanti. Artinya adalah kesempatan itu jangan sampai disia-siakan oleh PDIP. Puan dengan Anies, Anies dengan Puan itu adalah cocok menurut saya. Mari kita baca komentar-komentar orang yang tidak suka terhadap Anies diduetkan dengan Puan atau Puan diduetkan dengan Anies Baswedan. Ini dari Dedi Margi, kok bisa gitu ya? Emang Anies berprestasi apa? Puan representasi apa? Kalau mereka diduet terus, Indonesia damai, bukan para bandar yang damai. Segala macam cara ditempuh duit untuk menyelamatkan bisnis keluarga, tapi memberikan orang yang tidak kompeten diragukan integritasnya. Memang bangsa ini sedang bermusuhan ya, rakyat jelata seperti kami mah adem ayem aja selama tidak nguncang para elit politik yang saling berseteru dengan mengatasnamakan demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat negara ini. Dan setelah tercapai tujuannya, suara bye. Negara terus menghadapi banyak tantangan, ide pun tapi rebutan keluasa. Nggak jauh-jauh dari isu pemecah dan pembelah setiap menjelang pemilu. Hasilnya yang seperti ini. Pemikirnya berkutat pada narasi pemersatu bangsa, makanya bodoh terus bangsa ini, bukan begitu Pak? Nah, ketahuan, belangnya sudah diperkirakan ini orangnya. Ya artinya kalau ingin duit dengan siapapun nggak apa-apa. Yang penting memberikan dampak positif terhadap bangsa kita. Artinya memberikan satu catatan demokrasi yang baik ketika dia pemimpin. Baik Anies Baswedan atau yang lain. Artinya adalah mari kita bersama-sama memberikan edukasi. Membangun bangsa kita yang lebih baik. Membangun bangsa kita ke masa yang depan. Artinya marilah kita pilih orang-orang yang punya karakter untuk membangun bangsa, bukan pencitraan. Mari yang punya kerja nyata di depan kita, itulah yang terbaik bangsa kita, insya Allah. Mari kita lanjutkan kembali. Kenapa enggak Pak JK dan Anies? Aku tadi bacanya awal duel argumen pemersatu bangsa. Kalau duel pemersatu bangsa itu kasus polisi tembak polisi, meski saling adu argumen tapi rasa penasarannya sama. Kebanyakan analisa dan pertimbangan, Indonesia butuh pemimpin yang punya kualitas. Kapasitas otaknya tergolong cerdas dan pemikirannya konstruktif. Menyatukan bangsa itu bukan karena dinaikkan seorang, apalagi seorang Puan, sejahterakan rakyat dan kembalikan martabat bangsa. Itu kuncinya. Pemersatu bangsa sudah biasa punya konotasi negatif. Coba pakai istilah yang lain. Biar bisa dilobi maka slogannya pemersatu. Ya, saya rasa bahwa pendapat seperti itu adalah ada yang tidak suka dengan ada yang suka terhadap duet Anies Puan atau Puan dengan Anies. Karena ini adalah kesempatan demokrasi kita untuk PDIP untuk mengajukan atas nama Puan. Disinilah yang kemudian peran penting bahwa Anies Baswedan dengan Puan Maharani menunjukkan satu dampak positif terhadap antara cebong dengan kadrun nantinya. Ya seperti itulah demokrasi kita. Mari memberikan edukasi terbaik untuk bangsa kita. Tetapi saya yakin bahwa Puan, calon-calon yang lain seperti Anies Baswedan juga memberikan dampak positif terhadap bangsa kita. Kesimpulannya adalah bahwa mari kita memberikan edukasi, mari kita membangun bangsa kita